Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasudul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi kami bi khair. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah biiznillah wa biqudratillah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita dengan berbagai macam karunia nikmat-Nya, sehingga atas izinnya lah kita bisa bertemu bermuajahah di kediaman keluarga besar Bapak Hadi Nur Hasan dengan Majlis Ta'lim Al-Inayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan wasilah kumpulnya kita baik pada malam hari ini dan pada malam-malam yang sudah biasa berkumpul di tempat ini akan senantiasa menjadikan satu wasilah turunnya ridha Allah, ilmu yang berkah, kemudian insya Allah lingkungan yang sehat makmur yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkenaan lagi dengan acara malam ini, kalau tidak salah katanya tafarrud atau tawakuf, atau bisa juga saktatul majlis, istirahat sejenak. Ada pepatah mengatakan lakinal firaq lil firaq walakinal firaq lis-saw, yang artinya kita berpisah bukan untuk berpisah, tapi berpisah untuk semakin nambah rindu di masa yang akan datang. Semoga insya Allah tawakuf pada malam hari ini yang kelima ya. Yang kelima. Subhanallah, tawakuf terus. Kelima. Keberapa? Berapa Bu? Kata kelima kata Pak Ustadz. Kemarin tawakuf bapak-bapak, tawakuf lagi jamaah yang lain, tawakuf tidak malam ini. Besok masih ada nggak? Ada. Ada ini aja nggak apa? Iya. Insya Allah ya, subhanallah. Sampai saya nggak melihat jemaahnya juga. Kalau nggak jadi Bu Haji Jaini dengan marhabannya, masa nggak tahu? Hitam semua. Iya, alhamdulillah ya, subhanallah. Kenapa? Karena kita bisa berkumpulnya ini wabil khusus kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Saking kita girahnya, bahagianya, senangnya. Kata orang Sunda mani ancang-ancang. Tahu ancang-ancang? Orang kakinya hilang sebelah, ancang-ancang, pincang. Persiapan. Ya. Kenapa kita akan berhadapan dengan bulan yang sangat mulia, yang memang harus spesial kita siapkan. Ya, insya Allah ya. Apa saja sih kiat persiapan untuk menghadapi Ramadan itu? Pertama, sesuai dengan firman-Nya yang Allah sampaikan, yang Allah firmankan, bahwa puasa itu Allah tekankan, Allah perintahkan adalah alladzina amanu, kepada orang yang beriman. Iman mah kita alhamdulillah sudah iman.
Iman itu percaya. Karena kita alhamdulillah ibu orang yang beriman, bapak orang yang beriman, lahirlah kita sebagai orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah contoh orang yang beriman. Kira-kira surat apa yang tadi saya baca? Apa lupa saya ngabarin. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Ayat berapa? Iya, Al-Anfal itu surat yang ke 8, ayat yang ke 2. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sambung tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kaitan orang yang beriman. Apa kata Allah? Idza dibacakan apabila ayatul Quran zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Alhamdulillah. Coba bagaimana nggak bertambah keimanan kita? Ada orang meninggal, kita baca surah Yasin, nambah nggak? Nambah. Ingat dengan usia kita, ingat dengan yang kita baca, ingat yang berbaring di hadapan kita Allah, matanya masih ada, tangannya masih utuh, kakinya pun masih lengkap. Kok sudah tidak dipanggil lagi namanya Pak Deden? Siapa manggilnya? Almarhum Main. Siang tuh masih nama saya dipanggil. Begitu geletuk, khos meninggal wafat, dirurup, dikurung pakai kain panjang, orang nanya sudah gak nama saya lagi. Pasti yang ditanyakan di mana mayatnya. Tuh, siapapun. Zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Gemetar hatinya ketika disebut asma Allah, dibacakan Al-Qur'an. Itulah bentuk orang yang beriman. Berapa menit Ibu? Takut kelamaan. Tapi udah siap saya. Iya. Satu, persiapan menjelang Ramadan adalah keimanan. Dalam salah satu pesan Rasulullah kepada sahabatnya, Zadidus safinah, persiapkanlah perbaharui sapinah kalian, fa inna sesungguhnya bahrul lautan itu al-gharib, sangatlah dalam. Apa bekal kita untuk menyeberang lautan tadi? Keimanan yang kuat. Satu. Yang kedua, bekal Ramadan adalah ilmu. Ada yang mengatakan amal, kalau menurut saya ilmu dulu. Kenapa ilmu? Siapa orang yang akan mengejar harta, maka fa'alaihi bi ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
siapa yang orang menginginkan kehidupan dunia dengan baik, fa'alaihi maka wajiblah untuk dicari dulu apa? Ilmunya. Siapa orang yang hendak mengejar akhirat, sama harus dikejar dulu apa? Ilmunya. Siapa yang ingin mengejar kedua-duanya, baik dunia dan akhirat, fa'alaihi bi ilmihi maka wajib dikejar ilmunya. Maka kenapa ada orang baca Qurannya enak? Coba ya, saking enak itu baca Quran. Enak benar tuh. Coba, saya juga belum punya sih. Pagi-pagi jam 3:30 subuh, anak cucu kita tuh ngederes di kamar kita. Tahu ngederes? Tahu. Alhamdulillah kalau nggak masa diterjemahkan lagi. Ngederes seperti kita malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhibah qabilatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Udah tengok ya Allah, cucu kita yang ngaji, kira-kira kita bangun nggak? Makin nyenyak itu, makin nyenyak. Subhanallah. Kenapa orang didengarkan ketika baca Al-Quran nikmat? Karena ilmunya ada. Bukan sekedar tajwidnya yang bagus, Allah karyakan kebennya suara juga yang enak. Bukan sekedar suaranya enak, dia juga punya lagu yang nikmat. Karena sekalipun tajwidnya bagus, bacaannya enak, kalau nadanya pun kurang, kadang-kadang wibawanya juga kurang. Walaupun lagu nomor kesekian, ada najmah atau disebut nazom. Itu ada nazom, itu ada bayati, di sini. Bayati saja tidak satu. Ada bayati koror, ada jawabil jawab, ada bayati yang untuk kembali ke lagu semula, ada soba, ada jiharka, ada sika, ada nahwan. Itu lagu-lagu Al-Quran. Sehingga kita mendengarnya bisa enak. Contoh, iltastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kira-kira saudara? Iya, usah dijalan. Masih lanjutan surat Al-Anfal. Apa Al-Anfal itu artinya? Alhamdulillah. Dan nama surat itu ada Al-Baqarah, ya. Ada ketiga apa? Al-Imran apa Ali Imran? Al-Imran apa Ali Imran? Kalau Al-Imran itu artinya lain. Yang berarti Ali artinya keluar. Gitu. Jadi yang benar adalah Ali Imran, artinya keluarga. Baru yang keempat Anisa, artinya wanita. Yang kelima artinya hidangan. Keenam tuh, aku kirang barat tahu semuanya Maya sampai 114.
mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Nah, kita buka. Oh, Yasin ternyata memang 36. Nah, gitu. Habis Yasin surat apa? Fatir. Habis Yasin? Karena kita bacanya Yasin, jadi surat berikutnya berarti orang asofar ngaji mau saja gini aja. Satu, persiapan Ramadan iman. Tadi iman yang benar kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat, hatinya gemetar, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan kepadanya Al-Qur'an zadathum, bertambah imannya. Yang kedua, ilmu itu perlu. Kenapa? Segala pun harus pakai ilmu. Kenapa ibu masakannya enak? Ilmu. Kenapa sedang malamnya malam ini dandannya rapi? Pakai ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Masa lipstick dipakai di kuping? Iya. Karena dengan ilmu, kata Allah, la taku, janganlah kau mengikuti sesuatu amalan kalau tanpa ilmunya. Kenapa? Man, siapa orang, amalu yang berbuat, wa kullu man alla bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi di atas kebun itu di Pakuan. Sahajalma ibadat jeung ilmuna amanate ditolak teu diterima. Amalnya tertolak oleh Allah, nggak diterima. Kenapa? Karena berbuat tanpa ilmu. Zakat harus tahu ilmunya zakat, sholat harus tahu ilmunya sholat, pingin hidup dengan baik itu harus pakai ilmu, pingin sukses masa depan harus pakai ilmu, apapun. Kenapa baca Quran enak? Kembali tadi, karena ilmunya ada. Baik, kedua, percepat aja. Yang ketiga selain ilmu adalah amal. Apa bu? Amal. Apa amal itu? Perbuatan. Seperti orang mana kotak amal. Mau amal. Sebenarnya amal itu kata kerja. Kalau masukin uang ke kotak amal itu namanya sedekah zariyah. Amal itu banyak, amal mindahin banyak amal itu pekerjaan. Amal. Ya. Amal baik di bulan Ramadan itu tingkatkan. Yang wajibnya kita benahi, perbaiki, yang sunahnya tambah. Gitu. Mana yang wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadannya, mana yang sunahnya, ada tarawihnya, jangan lupa. Tarawih itu sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Tarawihnya nggak usah berebut, mau 8 silakan, mau 20 monggo. Ya, witirnya pun sama. Tapi ingat, witir itu jangan cuma ada di bulan Ramadan. Witir itu pada setiap malamnya ada. Gitu. Witir itu kenapa? Karena ganjil. Kita lakukan habis sholat isya, boleh kita berwitir. Takut nanti malam nggak bisa bangun. Alangkah baiknya witirnya gabung dengan tahajud nanti sepertiga malam. Kenapa? Lebih baik supaya kita menyambung antara tahajud dengan witir. Cuman kata Nabi, segerakanlah 3 hal sebelum 3 hal kepada dekat. Mana yang segerakan itu? Antaranya segerakan kubur seseorang yang meninggal apabila dia memang sudah meninggal. Kedua, segerakan anak gadis nikahkan kalau memang sudah ada calonnya. Yang ketiga, segerakan sholat witir
Kalau takut nanti di sepertiga malam kita tidak bisa bangun. Itu maksudnya. 3. Amal. Amal itu yang mana Ibu? Kalau orang beramal dengan ilmu, insya Allah akan lebih baik. Contoh, kita mau buka puasa itu bagian dari amal. Kira-kira apa? Yang lebih bagus pakai air putih atau pakai teh manis atau pakai kurma? Orang yang ilmunya insya Allah nyampe akan pilih kurma. Kenapa? Lebih diberitakan oleh Nabi, buka pertama puasa adalah dengan kurma. Nggak ada kurma, cari yang lain. Yang penting sunahnya puasa itu apabila sudah waktunya setelah berbuka puasa. Itu amal. Kenapa dia akan menyegerakan seperti itu? Karena dia tahu ilmunya ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Yang keempat, setelah iman, kemudian ilmu, kemudian amal, baru yang berikutnya adalah harta. Kok Ramadan perlu harta? Oh iya. Buat apa harta? Masuk ke masjid untuk kita sholat tarawih, kadang-kadang ada kotak amal lewat, keceplok. Kira-kira yang enak masukin yang ngerosok atau yang bunyi? Yang ngerosok kira-kira langsung masuk apa masih dipilih dulu? Pilih dulu. Di dompet saya ini ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang hijau muda, ada yang warna pink, ada yang angkanya angka 2, nolnya cuma 2, ada yang angkanya 1, nolnya sampai 3, ada yang angka 1, nolnya sampai 0, ada yang 1, nolnya juga banyak, ada yang biru, yang nolnya juga 4. Kira-kira yang paling mudah masuk ke kotak yang mana? Yang angka 2, nolnya ada 2. Enggak apa-apa ya. Kan kata ibu yang penting ikhlas. Ya Allah. Nanti juga dikasih pahalanya Allah, yang penting ikhlas. Nanti ada penyesalan itu setelah kita timbul di yaumul kiamah. Penyesalan pertama, nyesel, ya Allah kurang besar, kurang gede, nyesel kurang panjang, nyesel kurang banyak, nyesel kurang jauh, menjadi penyesalan. Inna anzarnakum qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Salah satu penyesalan makhluk Allah ketika dibangkitkan di yaumul kiamah nanti, wa wujuhun yawma idzin na'imah. Ada orang-orang yang mukanya penuh dengan debu-debu. Ada wujud yang basirah dengan muka yang begitu sangat cerah dan indah. Ada mukanya yang suram. Kenapa? Dengan aneka ragam amalannya. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang mukanya cerah, orang yang mukanya bersih ketika bangkit di yaumul kiamah nanti. Setelah kita innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Pertama manusia itu setelah diciptakan oleh Allah, membentuk jadi manusia, dia hidup, dimatikan oleh Allah. Kemudian dia yaumul qiyamah nanti tub'atsun, mereka dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Begitu ceritanya. Maka harta inilah insya Allah
pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti barangkali kita menjelang maghrib beli namanya lontong 5, ada lagi ini yang bumbu apa namanya saya nggak tahu, 5 juga. Kemudian yang gue ngumpet dikit malu kalau kelihatan ada 5, bagi kepada orang ya. Nggak usah karena nunggu giliran, nggak usah. Saya belum jadwalnya ke masjid, nggak usah. Ya, kenapa kita cari yang terbaik? Sisihkan daripada nanti di rumah nggak kemakan semua. Ya kita kirim masjid ya 2 biji aja. Malu-malu amat 2 biji. Ya nggak apa-apa. Nah kalau cuma 2 nih Bu, 2 sepasang antara lontong dan dengan yang ada itu yang berbentuk mangkok itu. Mana Bu? Pastel. Nah itu dia. Saya nggak tahu kalau makan doang. Nah kalau ibu sama Mina ada 40 kali 2 sudah berapa? 80. Banyak kan? Subhanallah. Ramai-ramai nenteng 2. Alhamdulillah. Iya. Makanya kenapa Ramadan juga perlu mempersiapkan harta. Makanya dalam doa harta mah ibu jarang orang minta banyak, tapi dalam harta mah minta berkah wa barokatan itu doanya. Yang terakhir, sabar yang terakhir, satu lagi. Persiapan masuk bulan Ramadan adalah hati. Punya hati? Insya Allah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera dalam diri. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera dalam diri. Itu hati itu. Makanya dalam jiwa kita itu ada 2, jasad dan hati. Ibu kalau mau nyari senang adanya di mana? Bahagia adanya di mana? Ya. Kata orang bahagia itu adanya dalam harta. Berarti yang bahagia hanya orang kaya. Betul? Kata orang bahagia karena banyak fulus. Berarti yang bahagia hanya yang orang banyak fulus. Ternyata bahagia itu adalah karena hati yang senang. Benar itu. Orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia. Tergantung hatinya. Bulan Ramadan jauhkan hati yang syirik, jauhkan hati yang senantiasa zalim terhadap orang lain, jauhkan hati berburuk sangka kepada orang lain. Sayang Ramadan kita kalau selalu dalam hati diawali dengan berburuk sangka. Nauzubillah. Ingat ibu, puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Maka ketika kita berbuka, bukan mesti yang bagus, bukan mesti yang banyak, apa saja disiapkan. Warna merah ada, warna hijau ada, warna hitam ada, warna butek ada. Akhirnya segala ada masuk ke mulut kita, yang ada apa? Taraweh males, sholat maghrib terlambat, isya ketiduran, bangun-bangun sudah tinggal sahur, sahur pun berat produk. Belum yang tadi malam dibuang sudah mau ditambah lagi, repot jadinya. Iya, padahal puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Suatu hari Rasulullah pulang dari perang Badar mengatakan seperti itu, wahai sahabatku, kita ini baru pulang dari perang kecil, padahal perang Badar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada yang perang lebih besar dari ini? Ada, kata Nabi.
roja'na minal akbar, kembali ke perang al jihadin nafsi, memerangi hawa nafsu sendiri gitu ya. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita dipanjangkan umur dengan sehat walafiat, dikuatkan keimanan, keislaman kita, bisa menjalankan amal ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Keluar dari Ramadan, mudah-mudahan kita insya Allah termasuk yang minal aizina wal faizin, diampuni, dibersihkan segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup? Asyik malu dari asal dulu ya. Dari asal, masya Allah. Mandi. Allah dari asal, itu kasihan yang di rumah ditinggalin. Iya. Tentunya saya mohon maaf sekedar hiburan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ibu apa yang sudah dilakukan selama ini, subhanallah ya, berkah di rumah dipakai ngaji. Doain saya biar punya rumah yang gede, ngaji juga saya. Jadi Ibu doang yang ngaji. Berkah segala yang menempatinya, rezekinya, umurnya ya, insya Allah, sehingga kita semua sekarang malam ini berkumpul, lepas dari Ramadan nanti berkumpul dengan sehat walafiat, dengan diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali bacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama, doakan orang-orang tua kita yang mungkin ibu dari Jawa belum sempat pulang untuk berziarah ke makam orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang meninggal di kampung sana. Kita hanya bisa berdoa dari jauh, insya Allah nyampe ya, insya Allah nyampe. Doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan di alam kuburnya diterima segala amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, Allah menjadikan alam kuburnya sebagai tamannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga anak-anak kita yang ada di sekitar kita, masih dalam ruang lingkup keluarga kita, doakan jadikan anak yang soleh dan solehah. Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepadanya ya. Allah jadikan insya Allah anak-anak yang akan berbakti kepada kita, yang akan memberikan kemudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan wasilah kesolehan anak-anak kita. Dikala kita mungkin sedang membutuhkan pertolongan, la zilla illa zillu yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada yang orang tua bisa menolong anaknya, tidak seorang anak bisa menolong orang tuanya pada hari nanti. Semua sibuk dengan amalnya masing-masing, kecuali orang yang sudah Allah izinkan, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah bimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. La hadirin ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, ada yang doa? Kembali ke Ibu. Oh, gitu. Baik. Enggak, kalau sudah ada kan kasihan udah ada tugasnya kalau
Astagfirullahaladzim wa huwa yang karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كول أمورنا بطاعة الله واحسن أسادنا لعبادة الله وأكثر أموالنا ببركة الله ونور قلوبنا بهداية الله اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من ظلمات النور وجنبنا بأس ما ظهر منه وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر قيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر قيامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulu kita tadi